seberapa sukses pun Anda, seberapa tinggi jabatan Anda, kedudukan Anda, ingat baik-baik bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Yang kamu alami, yang kamu rasakan hari-hari ini pun, itu Tuhan yang kasih. Jadi tolong ingat Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini, jangan sia-siakan hidupmu dengan kemewahan yang pada akhirnya mengantara Anda kepada hidup yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu berbahaya. Apa gunanya kita punya segalanya, tapi tidak punya Yesus di dalam kehidupan kita? Kita boleh kaya, kita boleh punya jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, saudara-saudara. Kita mau apa saja, semua ada. Tapi dengar, kalau Anda tidak punya Yesus dalam hidupmu, percuma, saudara diberkati. Makanya di dalam Matius 16 ayat 26, dalam terjemahan Sederhana Indonesia bilang begini, pikirkanlah kalau akhirnya kamu mati juga, apa gunanya kamu menjadi kaya sampai memiliki seluruh harta di dunia? Harta sebanyak apapun tidak bisa membeli hidup yang kekal. Baik, shalom, selamat pagi. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama saya akan bacakan untuk Anda. Dikatakan di sini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari satu ayat atau satu bagian yang kita baca di dalam Pengkhotbah 12 ini, saudara-saudara, saya mengambil tema di kalimat awal itu, yaitu ingatlah akan penciptamu. Saudara diberkati oleh Tuhan, kalau memang kita baca ya kitab Pengkhotbah, kita melihat kitab Pengkhotbah ya, kitab Pengkhotbah sering dinilai sebagai suatu kitab yang pesimis. Dan memang kalau kita baca kitab Pengkhotbah, saudara-saudara ya, ini seperti kalimat-kalimat pesimis atau nada-nada pesimis ya dalam kitab ini, saudara-saudara ya. Karena dimulai dengan segala sesuatu sia-sia. Tapi tentu saudara-saudara ini punya latar belakang, saudara-saudara, sehingga bagian ini ditulis seperti ini, dan saya percaya menjadi pelajaran juga bagi setiap kita, saudara ya. Menulis kitab Pengkhotbah itu merujuk kepada Salomo, saudara ya, karena di ayat 1 dalam Pengkhotbah pasal 1 dikatakan bahwa inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Jadi memang penulis kitab Pengkhotbah ini, saudara, merujuk kepada Raja Salomo. Saudara diberkati oleh Tuhan. Dan tulisan ini, saudara, atau nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab Pengkhotbah ini, saudara, yang memang tidak hanya berbicara atau tertuju kepada orang-orang muda saja, saudara, tapi tentu ini tertuju kepada semua orang yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, agar selalu ingat Tuhan, saudara, agar selalu andalkan Tuhan di dalam hidup mereka sebelum nanti menyesal. Kira-kira demikian ya. Bagian ini mengarahkan kita, saudara, untuk memahami bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk hidup mengandalkan Tuhan, untuk hidup selalu ingat Tuhan, saudara. Meskipun kenyataannya hari-hari ini banyak yang tidak ingat Tuhan, saudara. Meskipun hari-hari ini banyak yang tidak ingat pencipta mereka, saudara ya. Seperti itu ya yang terjadi, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Orang tidak lagi mengingat pencipta mereka, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Yang mereka pikirkan hanyalah diri mereka sendiri. Yang mereka pikirkan ya hanyalah tentang diri mereka sendiri, Saudara ya, kesenangan diri mereka sendiri. Dan inilah yang memang dikatakan oleh Alkitab di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima, Saudara. Di situ dikatakan bahwa inilah keadaan manusia di zaman akhir menuju akhir zaman. Dikatakan 2 Timotius pasal yang ketiga, tapi saya baca sampai ayat yang ketiga saja. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara lihat, manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak pikir orang lain. Padahal kita ini makhluk sosial. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, saudara. Bukan jadi hamba Kristus, tapi jadi hamba uang, saudara. Ya, termasuk pendeta pun hari-hari ini sampai ada yang mengatakan bahwa roh berbicara, suruh
transfer jam 2 siang. Ada saudara diberkati oleh Tuhan. Ya banyak hamba Tuhan yang mulai menjadi hamba uang. Kita nih hamba Kristus, bukan hamba uang. Tapi itulah kenyataan di zaman akhir menuju akhir zaman, saudara ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, lihat saudara. Mereka mulai sombong, ya, congkak, saudara, menjadi pemfitnah. Ini kan bahaya sekali. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dan seterusnya. Kalau saudara baca sampai ayat yang kelima, dan itu merupakan manifestasi, bagian ini merupakan manifestasi dari orang-orang yang memang tidak ingat Tuhan, saudara. Orang-orang yang tidak andalkan Tuhan, mau jauh dari Tuhan, tidak mau hidup seturut apa yang Tuhan mau. Ya beginilah saudara-saudara yang terjadi. Ya, lebih memikirkan diri sendiri, hidup dalam kesombongan, saudara. Merasa diri mampu karena pintar, punya jabatan, sekolah tinggi, saudara. Dia menganggap bahwa perjalanan hidup ini tidak usah andalkan Tuhan, andalkan diri saja, saudara. Nah, ini tidak boleh. Belajarlah untuk andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita tahu bersama dan kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Alkitab mengatakan hidup kita itu kan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, Yakobus pasal yang keempat ayat 14 ya dikatakan sampai ayat 16, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, kita nih manusia terbatas, saudara, diberkati oleh Tuhan. Kita nih manusia yang betul-betul butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita yang terbatas, saudara, kita yang penuh dengan kekurangan ini tidak bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu, saudara. Sebenarnya kita harus berkata di ayat 15, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, Alkitab mengarahkan kita untuk membuat apa-apa, tanya Tuhan, andalkan Tuhan, ingat pencipta, jangan langsung melakukan segala sesuatu tanpa mempedulikan Tuhan. Hati-hati loh saudara, karena banyak orang yang seperti ini. Makanya di ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dalam kesombonganmu, dan semua kemegahan yang demikian, Alkitab bilang, adalah salah, saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, tolong ingat pencipta kita, saudara. Ayat ini tidak hanya, atau bagian ini tidak hanya tertuju kepada orang-orang muda saja, tapi juga tertuju kepada semua kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Ingat pencipta kita. Orang yang tidak ingat penciptanya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, saudara, menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sombong. Dia merasa bahwa dia bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Dan saudara tahu toh, kalau kita mulai dengan kesombongan, Alkitab bilang bahaya ya. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan, saudara. Ya, saya ingat kisah orang-orang yang sombong, congkak, lalu mereka menghina Tuhan. Aduh, itu berbahaya sekali. Kalau saudara ingat Presiden Brasil waktu itu, saudara, Tancredo Neves, ya kalau tidak salah namanya, ya Presiden Brasil, Tancredo Neves itu kan, saudara, dalam kampanyenya dia bilang, saudara, ya kalau saya dapat 500.000 suara, tidak ada satupun yang bisa melengsarkan saya dari kursi kepresidenan. Dan itu benar, saudara. Bahkan dia bilang Tuhan pun tidak bisa melengsarkan dia. Dan benar, dia menang, mendapatkan 500.000 suara. Dia berhak duduk di kursi kepresidenan. Tapi saudara tahu, sehari sebelum pelantikan, dia meninggal, saudara. Ya, dia meninggal. Ini orang yang sombong, saudara. Jangan coba-coba, saudara, sombong lalu sampai menghina Tuhan. Bahaya. John Lennon, saudara, ya. Pentolan The Beatles, saudara, sangat tenar dengan grup The Beatles, saudara. Dalam wawancara dia mengatakan dia lebih terkenal dari Tuhan. Ya, saudara, dia bilang, John Lennon, saya ini lebih terkenal dari Tuhan. Saya dan grup The Beatles ini lebih terkenal dari Tuhan. Dan tragisnya, saudara, dia ditembak oleh penggemar fanatiknya sendiri. Nah, ini kalau sombong, bahaya, saudara. Ya, angkuh sampai menghina Tuhan itu bahaya. Kapal Titanic, kalau saudara ingat, ya, perancang Titanic Thomas Andrews bilang, ya, saudara, bahwa waktu diwawancarai, dia bilang ini kapal ini luar biasa, ya, sangat luar biasa. Waktu diwawancarai oleh seorang reporter, ya, lalu dia bertanya seberapa aman kapal ini berlayar, ya, dan dia menjawab Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Dengan percaya diri, dengan congkaknya, dengan sombongnya, dia berkata Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Saudara-saudara, waktu pelayaran pertama 1912 dalam pelayaran pertama, saudara, justru menabrak gunung es yang merupakan ciptaan Tuhan dan akhirnya tenggelam.
Saudara, jangan pernah sombong ya dengan Tuhan. Belajar andalkan Tuhan. Ingat penciptamu. Beberapa anak-anak di Brasil pun demikian, saudara. Ya, mereka menjemput temannya di rumah, lalu mereka pergi dengan keadaan mabuk. Lalu orang tua karena merasa khawatir bilang kepada anaknya, ya, pergi hati-hati, Tuhan bersamamu. Lalu anak itu menjawab ya dengan sombong dan menghina Tuhan. Saya tidak perlu Tuhan. Tuhan tidak mendapat tempat di mobil. Di mobil sudah penuh, Tuhan lebih cocok di bagasi. Dan saudara, waktu mereka keluar, saudara, anak-anak muda ini, ya terjadi kecelakaan hebat. Semua mati dan mobil itu pun hancur. Tapi anehnya, saudara, hanya di bagian depan sampai di bagian kursi belakang. Tapi bagasi itu, saudara, tidak hancur. Saudara, kenapa tidak hancur? Karena bilang tadi, Tuhan tuh cocoknya di bagasi. Ini orang-orang yang sangat sombong sekali. Tolong ingat pencipta. Seberapa sukses pun Anda, seberapa tinggi jabatan Anda, kedudukan Anda, ingat baik-baik bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Yang kamu alami, yang kamu rasakan hari-hari ini pun, itu Tuhan yang kasih. Jadi tolong ingat Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini, jangan sia-siakan hidupmu dengan kemewahan yang pada akhirnya mengantara Anda kepada hidup yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu berbahaya. Kita perlu mengevaluasi diri. Nah, kita perhatikan dulu di sini, saudara. Kita akan bicarakan dua hal berkaitan dengan tema kita. Ingatlah pencipta kita, saudara. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa beberapa orang sering melihat kitab pengkhotbah ini sebagai kitab pesimis, saudara. Ya, kitab pesimis, kitab yang selalu berbicara tentang segala sesuatu itu sia-sia, dan tentu kita perlu melihat latar belakang dari bagian itu. Kenapa sampai Salomo mengatakan demikian? Nah, bagian yang pertama saya ingin bicara tentang ini, saudara, ya. Ingatlah penciptamu, ini mengarahkan kita kepada pengertian ini bahwa segala sesuatu itu sia-sia jika tanpa Tuhan. Sekali lagi, saudara, ingatlah penciptamu mengarahkan kita untuk memahami bahwa segala sesuatu akan sia-sia. Apapun yang kita punyai akan sia-sia jika tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa gunanya kita punya segalanya tapi tidak punya Yesus di dalam kehidupan kita? Kita boleh kaya, kita boleh punya jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, saudara. Kita mau apa saja, semua ada. Tapi dengar, kalau Anda tidak punya Yesus dalam hidupmu, percuma, saudara, diberkati. Ya, ini penting ya di dalam kehidupan kita untuk kita memahami bagian ini. Makanya di dalam Matius 16 ayat 26 mengatakan begini, saudara. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dalam terjemahan Sederhana Indonesia bilang begini, pikirkanlah kalau akhirnya kamu mati juga, apa gunanya kamu menjadi kaya sampai memiliki seluruh harta di dunia? Harta sebanyak apapun tidak bisa membeli hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Tentu kita tahu hidup yang kekal berkaitan dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Waktu kita percaya kepada Dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, diberikan hidup yang kekal. Tidak binasa, diberikan hidup yang kekal. Yang tidak percaya sudah pasti Anda binasa. Jadi Anda mau punya apapun, tapi kalau Anda tidak punya Yesus, ya percuma. Ya, mari belajar untuk andalkan Tuhan, terima Dia di dalam hidup saudara, dan Anda akan lihat berkat-berkat dahsyat akan saudara alami dalam kehidupan saudara. Berkat tidak selamanya berupa uang, sukacita, damai sejahtera, itu juga berkat yang luar biasa, bahkan lebih luar biasa. Keselamatan Anda pasti alami dalam hidup Anda kalau Anda beriman dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya dalam ayat 8 dalam pengkhotbah 12 ayat 8, saudara, Salomo bilang, saudara, bahwa kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, kita tahu ya bahwa yang bicara ini adalah Salomo, ya. Kalau kita pikirkan ya tentang kalimat-kalimat Salomo, kita merasa aneh. Mengapa Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu itu sia-sia? Yang bicara nih Salomo loh, saudara, bukan orang sembarangan. Ini bukan orang tidak ada kerjaan, ini orang luar biasa, orang sukses. Kita tahu ya Salomo dalam doanya dia tidak minta kekayaan, ya dia minta hikmat, saudara. Ya, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kedudukan, dia minta hikmat. Tapi lewat hikmat itu sesuatu yang luar biasa itu dia alami, saudara. Alkitab bilang raja yang paling bijaksana dan berhikmat itu Salomo, saudara. Ya, tidak hanya itu, kekayaannya itu luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 mengatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Siapa bisa lawan Salomo, saudara? Ya, dalam hal
hikmat, dalam hal kekayaan, tidak ada yang bisa mengalahkan Salomo. Sangat kaya, sangat berhikmat, sangat terhormat, saudara. Karena kesuksesan inilah, saudara, ya, Salomo jatuh kepada hal-hal yang tentunya, saudara, juga menyakiti Tuhan, saudara, ya. Kita kan tahu istrinya itu 1.000, saudara. Salomo pun istri itu 1.700 bangsawan, 300 gundik. Jumlahnya 1.000, saudara, diberkati oleh Tuhan. Salomo itu punya bapak mantu, mama mantu yang paling banyak, saudara. 1.000, saudara. Memang ada penafsir mengatakan bahwa kenapa istrinya 1.000, ya, karena kebesaran seorang raja tuh memang harus terlihat dari banyak istri. Tapi mau bicara seperti apapun, Salomo tetap salah, saudara. Salomo tetap salah. Nah, sekali lagi saya mau kasih ingat, saudara, ya, Anda yang punya apa ya, saudara, tokoh-tokoh idola, dan mereka suka bilang tokoh idola saya itu Daud, lebih dari satu, tokoh idola saya itu adalah Salomo, istri 1.000. Mereka suka pilih yang istri banyak, begitu, ya, saudara. Yang dikatakan oleh Alkitab di sini, saudara, kita perlu ingat bahwa ini nih informasi, ini nih bentuk cerita, bukan bentuk perintah. Jadi kita jangan salah mengerti. Ini adalah cerita tentang kekurangan dari Salomo. Ada kelebihan dari Salomo dalam hal hikmat, dalam hal kekayaan. Dia sungguh dahsyat. Siapa yang bisa lawan hikmat Salomo? Tetapi, saudara, ya, dia juga ada kekurangan, dan Alkitab adalah buku yang paling jujur yang menyatakan kelebihan tokoh Alkitab dan kekurangan tokoh Alkitab, saudara. Nah, kekurangan dari tokoh Alkitab jangan kita ikuti. Karena Salomo punya istri 1.000, kita cuma istri banyak. Lu istri satu, saya sudah bisa urus mah. Istri banyak-banyak. Ada yang begitu, mau istri 1 kali 5. Oh, hidup tidak jelas istri sampai 5, ya. Yang satu orang di rumah itu ada menangis, pakai menyanyi, leku menangis, membayangkan stres di rumah, saudara. Kamu bicara istri lain, tolong kok bertobat. Jadi sekali lagi, saudara, saya mau kasih tahu saudara, kalau kita lihat bentuk cerita seperti ini, kita perlu paham bahwa ini bukan perintah, ini cerita, saudara, ya. Kita kalau lihat bagian Alkitab tuh ada yang bagian deskriptif itu cerita, ada yang bagian didaktik, ya. Deskriptif itu hanya cerita dan tidak bisa dijadikan rumus. Kalau didaktif itu bentuk perintah, ada janji, perintah. Nah, itu perlu kita lakukan, saling mengasihi. Nah, itu bentuk perintah harus, ya, saling menolong, membantu, ya, mengampuni, itu perintah, saudara, nah, harus kita lakukan. Tapi Salomo punya istri banyak, ini bukan perintah, ya. Atau Yesus berjalan di atas air, saudara, mau pisabu, pirote, jalan di atas air. Tidak bisa, itu bentuk cerita, bukan perintah. Yesus tidak menikah, Anda juga bilang seperti Yesus tidak menikah, maka saya pun tidak akan pernah menikah. Jangan, saudara, ya, itu bentuk cerita. Anda tidak usah ikut, bukan perintah. Ya, makanya saya tanggapi Brian Siwarta, saudara, di podcastnya itu kan dia mengatakan begitu, Alkitab itu kontradiksi. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena kan yang namanya menikah itu satu laki-laki, satu perempuan. Lalu kenapa Salomo punya istri banyak? Kenapa Daud punya istri itu banyak? Dia pakai itu, lalu dia bilang Alkitab kontradiksi. Harusnya dia tahu itu bentuk cerita, ya. Itu hanya informasi, bukan perintah. Kira-kira begitu. Jadi kita jangan salah mengerti, ya. Nah, karena hal-hal ini, saudara, punya kekayaan banyak, berhikmat, seorang Salomo, ya, dia mulai jatuh, saudara, dalam kesalahan-kesalahan yang luar biasa, ya. Perempuan 1.000, istri 1.000, saudara. Nah, ini istri 1.000, istri asing, Tuhan tidak suka, toh, pilih yang perempuan-perempuan asing, yang tidak cinta Tuhan, tidak kenal Tuhan. Pada akhirnya di masa tua, Salomo sudah mulai menyembah berhala, saudara. Sudah mulai melenceng dari apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Sudah mulai melawan Tuhan. Kira-kira begitu, saudara. Nah, makanya dia tulis ini bahwa segala sesuatu itu sia-sia kalau tidak ingat Tuhan. Segala sesuatu itu akan sia-sia kalau tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Dan itu benar, saudara. Itu benar. Kalau tidak ada Tuhan dalam hidupmu, bagaimana ada damai sejahtera? Kalau tidak ada Tuhan dalam hidupmu, bagaimana ada sukacita, saudara? Oprah Winfrey, ya, di dalam wawancaranya dengan The King of Pop, Michael Jackson, saudara, ya. Michael Jackson punya segalanya, tapi Michael Jackson bilang begini, saudara, aku kesepian. Ada kalimat dari Michael Jackson di dalam wawancara bersama Oprah Winfrey, ya. Kelihatan, kita lihat dia punya segalanya, tapi dia bilang begini, aku sangat kesepian. Kenapa kesepian, saudara? Tidak punya Yesus. Saudara punya kekayaan sebanyak apapun, setinggi apapun jabatan dan kedudukanmu, itu hanya bikin Anda senang, tapi tidak bisa memberikan Anda sukacita dan damai sejahtera. Karena itu hanya berkaitan dengan satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Saya sudah sering bilang, Bapak Ibu Saudara, bahwa
Tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Damai sejahtera, sukacita, keselamatan, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Itu berkaitan dengan satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, saudara. Jadi belajar untuk ingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilyn Monroe pun demikian kan, mati depresi, minum obat tidur dalam jumlah yang sangat besar. Kenapa, saudara? Ya, depresi, saudara. Ya, tidak ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan harta, kekayaan, kesenangan. Tidak bisa. Hanya bisa diisi dengan kehadiran Yesus di hati itu. Tapi persoalannya dia tolak. Waktu seorang pendeta yang sangat terkenal waktu itu, ya, Billy Graham, sudah meninggal. Dia seorang hamba Tuhan yang datang mengunjungi Marilyn Monroe, ya, mungkin mau doakan, ya, karena Tuhan sedang bicara kepada dia untuk mendoakan Marilyn Monroe, tapi dia menolak mentah-mentah dan mengatakan dia tidak butuh Tuhan. Semakin Anda jauh dari Tuhan, semakin kita hancur, saudara. Sudah depresi, ya, hidup penuh ketakutan, ya, hidup yang penuh dengan kekurangan ini, saudara. Kita juga manusia terbatas. Bagaimana mungkin kita tolak mentah-mentah kehadiran Tuhan? Tidak bisa. Anda terima Yesus, Anda akan mengalami dan merasakan jamahan kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Belajarlah untuk andalkan Tuhan. Karena Alkitab bilang begini, saudara, Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, saudara. Yang ada, kalau saudara di dalam Kristus, Anda akan mengalami damai dan sukacita itu. Dan kita tahu, damai yang berasal dari Yesus itu beda dengan damai yang dari dunia. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada perbedaan antara damai dari Yesus dan damai dari dunia. Damai dari dunia bersifat sementara, saudara. Kelihatan menghibur, bikin senang kita. Tapi ujung-ujungnya akan membawa kita kepada kehancuran. Tapi damai Yesus beda, saudara. Itu akan menolong saudara, menguatkan saudara. Sehingga Filipi 4 ayat 7 bilang begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Hiduplah terus dikuasai, dipimpin oleh damai sejahtera Allah yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saudara, ya, bicara tentang ingatlah penciptamu mengarahkan kita, saudara, untuk hidup berelasi dengan Tuhan. Sekali lagi, ingatlah penciptamu mengarahkan kita untuk hidup berelasi dengan Tuhan. Bicara relasi dengan Tuhan ini dalam dua hal ini. Dalam doa dan dalam firman. Ini dua hal yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan. Tidak hanya Anda berdoa lalu Anda buang firman. Tidak bisa. Atau Anda baca firman tapi Anda tidak berdoa. Itu tidak bisa dipisahkan. Ini dua hal ini sangat penting. Karena waktu Anda berdoa, Anda berbicara dengan Tuhan. Saudara-saudara, waktu Anda baca firman, Tuhan sedang berbicara dengan Anda. Itu yang akan bikin kita kuat dalam menjalani hidup ini. Saya percaya, saudara-saudara, sejauh mana relasi kita dengan Tuhan menentukan kita mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sakit, penyakit, pergumulan, tantangan apapun. Saya percaya, saudara-saudara, kita bisa lewati. Hari-hari ini, saudara-saudara, kami di gereja cukup sedih mendengarkan teman-teman kami teman-teman seiman kami yang melayani bersama-sama. Semangat pelayanannya luar biasa. Saya harus bilang bahwa semangat pelayanannya patut diteladani. Sangat semangat melayani Tuhan. Tapi hari-hari ini, saudara, mereka mengalami sakit, kanker, saudara. Nah, ini bukan sakit biasa. Ini bukan sakit pilek, saudara, ya. Ini sakit yang luar biasa. Tapi waktu kami pergi jenguk dan mau berdoa, kami dari rumah mau kuatkan mereka, saudara. Tujuannya mau kuatkan mereka. Kami sampai di sana justru kamilah yang dikuatkan oleh orang-orang yang sakit ini, saudara. Mengapa orang-orang ini bisa seperti ini? Kuat, padahal mereka sedang sakit, saudara. Mereka secara fisik sakit, secara iman tidak, saudara. Mereka menyala berapi-api yang luar biasa, saudara. Saya malah dikuatkan. Nah, kalau ini bukan relasi dengan Tuhan, mau apa lagi, saudara? Relasi mereka dengan Tuhan itulah yang bikin mereka kuat. Makanya saudara Paulus bilang, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita di dalam Tuhan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti menolong setiap kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17 bilang, tetaplah berdoa. 1 Petrus 5 ayat 7 bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan firman Tuhan terus saudara pegang dalam hidup saudara, sehingga hidup kita terus memuliakan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mau hidup dalam kebenaran,
Kalau tanpa firman, itu tidak mungkin. Mau hidup dalam kebenaran, tanpa hidup di dalam firman, mustahil, saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya hidup kita akan semakin kuat, semakin dasar dalam Tuhan. Ya, jadi tema ingatlah penciptamu mengarahkan kita. Yang pertama, saudara, bahwa hiduplah mengandalkan Tuhan. Karena kita boleh punya segala-galanya, tapi kalau tidak punya Yesus, sia-sia. Yang kedua, bahwa ingatlah penciptamu mengarahkan kita untuk hidup berrelasi dengan Tuhan. Kiranya 2 poin ini yang sederhana ini menguatkan dan memberkati kita. Salam.